Halo sahabat Gemas.com, kita balik lagi sporty untuk preview match China versus Indonesia yang akan dimainkan di Qingdao di China pada hari Selasa tanggal 15 Oktober nanti. Masih sama kayak video sebelum ini, saya masih sama Kang Eris dan Sam, kedua jurnalis hebat dari Kompas.com. Kang Eris dan Sam, pertandingan melawan China mungkin adalah kans besar kita ya untuk mendapatkan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini. Tapi bertandang apakah bisa, Kang Eris? Ya, apapun kesempatan ada ya Mas ya, peluang itu akan ada gitu. Harapannya betul tadi seperti Mas Firji sampaikan bahwa mudah-mudahan di sana kita bisa bukan hanya mencuri poin ya, tapi juga bisa meraih kemenangan. Tapi tetap memang China juga bukan lawan yang mudah ya Mas ya. Di peringkat FIFA pun ke China itu ke 91 Mas. 90 ya. Satu peringkat FIFA ya. Jadi kita di 129 itu untuk tolak ukur tentang peringkat FIFA. Jadi meskipun sekarang di klasemen kita lebih baik ya, kita di klasemen lebih baik, kita mengisi di peringkat yang kelima ya dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang. Kita imbang lawan Arab, kemudian imbang lawan Australia, hingga yang terakhir kita imbang lawan Bahrain. Sementara China laga terakhir kalah ya oleh Australia Mas 3-1. 3-1. Kalau melihat tren mungkin kita ada peluang, ada kesempatan untuk bisa setidaknya juga untuk tidak kalah atau bisa mendapatkan poin Mas di laga dipandang nanti ke China gitu. Untuk mendapat kemenangan pasti harus berjuang keras lagi Mas ya. Kita harus berjuang keras lagi, bersiap lebih baik lagi, teknis non teknis kita siapkan gitu. Peluang akan ada, tapi tetap kita harus waspada dengan China ini meskipun dia di bawah kita dari klasemen. Kita tetap waspada karena dari head to head kalau tidak salah kita masih kalah jauh Mas ya dengan China ini. Oh iya, dari China. Ya gitu. Jadi tetap waspada. Dalam arti optimis pun harus ya, karena kita mudah-mudahan mendapat kepercayaan diri yang lebih baik karena bisa mencuri poin di kandang lawan di Bahrain meskipun ada drama terjadi di ujung laga. Jadi peluang ada dan tetap waspada aja gitu untuk laga lawan China nanti. Oke, yang menarik memang dari ketiga grup di ronde kualifikasi putaran ketiga ini, China adalah tim pertama yang angka kebobolannya mencapai 2 digit ya. Ketika mereka kalah 3-1 dari Australia itu, mereka sekarang udah kebobolan 12 dan hanya mencetak 2 gol. Kalau kita lihat di grup A, tim dasar grup A Kyrgyzstan itu dari 3 pertandingan kalah 3-3-nya tapi kebobolan 7 gol. Di grup B Palestine di dasar grup B tapi hanya udah dapat 1 poin dan hanya kebobolan 4 gol. Grup C ini justru yang Indonesia yang kita menduduki peringkat terendah ranking FIFA ketika undian dilakukan, ternyata kita bisa dapat 3 poin, China 0. Sam, China udah menghadapi Jepang, mereka kalah 7, terus habis itu menghadapi Saudi Arabia, mereka kalah 2-1 walau main lawan 10 pemain. Di Qingdao, gimana saya menurut lo laga nanti? Iya, ini salah satu challenge yang di atas kertas kalau kita lihat hasil-hasil belakangan, Cina kayak tim yang paling lemah ya, kalau berdasarkan hasil di 3 laga awal. Kalah telak dari Jepang, kalah dari 10 orang pemain Arab Saudi, kemarin kalah telak lagi dari Australia. Seolah-olah Cina ini lemah ya. Dan ini yang harus jadi alarm waspada. Seolah-olah tapi. Seolah-olah, iya betul. Mereka terbukti unggul lebih dulu waktu lawan Australia dengan serangan balik yang saya pikir ini jadi salah satu kekuatan Cina juga yang harus diwaspadai dengan serangan balik bola panjang, satu sentuhan flick dan akhirnya menghasilkan gol ya. Australia sempat kerepotan dengan cara-cara seperti itu ya yang dilakukan oleh Cina. Jadi salah satu kekuatan Cina yang menurut saya harus diwaspadai buat nanti, dan terlebih Indonesia posisinya sekarang adalah kita tahu dengan segala drama waktu melawan Bahrain, dengan segala emosi dan kemarahan yang mungkin ada di timnas Indonesia sekarang,
semoga itu bisa dikanalisasi menjadi sebuah energi yang luar biasa ya waktu lawan Cina, dan semoga energi ini tersalurkan dengan cara yang tepat ya waktu lawan Cina nanti ya, dan jangan sampai ini jadi apa ya, jadi apa terlalu meremehkan, terlalu cemawa. Tetap harus waspada, mengukur, mengkalkulasi, dan Cina tetap harus menjadi lawan yang harus diwaspadai ya, apalagi dengan perjalanan ke Qingdao yang juga punya tantangan tersendiri ya, 10 jam lebih, dan mereka punya keunggulan adaptasi kenal dengan wilayah mereka, dan itu harus jadi perhatian juga buat timnas Indonesia. Dan kemarin Cina main 4-4-2 juga ya, dan kebetulan Australia main dengan sistem 3 back mirip dengan Indonesia ya. Kemarin 3-5-2 Australia ya. Kita biasanya menyerang dengan 3-4-3. Ini bisa jadi salah satu celah yang kita bisa agak mengkopi Australia lah, dari pendekatan Australia kemarin, dia menyerang di sisi sayapnya, Cina bisa masuk dari situ, dan itu bisa jadi salah satu pembelajaran, salah satu bahan inilah analisis buat kita nanti untuk mengetahui sisi lemah dan celah-celah yang bisa kita manfaatkan buat lawan Cina ya. Ya, penyerangan dari lini sayap, terus kemudian kalau lihat match lawan Australia, back tengahnya Australia juga push banget ke depan, sering banget step out from the defense, yang membuat para pemain Cina akhirnya keteteran, walaupun ya tadi disebutkan bahwa mereka sempat menang. Di sini adalah golnya Win yang jadi sorotan ya, sebenarnya buat si golnya si Craig dari jarak jauh, dan tandukannya si Chris Miller itu yang naik tinggi banget melewati barisan pertahanan China. Jadi mungkin keunggulan udara, kita kan juga punya pemain-pemain berkaliber Eropa ya, yang bisa berduel para pemain, soalnya jadi salah satu cara kita mencetak gol. Tapi yang jadi sorotan benar soal laga di Qingdao ya, karena mereka beberapa mungkin semua pertandingan kan mereka beda-beda lokasi. Kalau main di homeland mereka sendiri, ketika mereka kalah lawan Arab Saudi, mereka main di Dalian. Main lawan Thailand di lawan kualifikasi, mereka main di Shenyang. Sebelumnya lawan Singapura mereka main di Tianjin. Jadi nggak ada kayak BBK-nya mereka gitu ya, yang mana mereka sebelumnya lawan di lawan Korea Selatan di Shenzhen. Jadi mereka tidak home base. Tapi kalau dapat pelajaran ya, kita ketika mereka menghadapi Thailand, mereka main 1-1, menghadapi Singapura 4-1, langsung aja ke formasi biar kita nggak lama-lama. Kang Eris, dari formasi kemarin, adakah pemain yang mungkin Kang Eris lihat perlu diganti, atau pemain dari biasa Kang Eris lihat bisa main jadi starter? Apakah itu Eliano, apakah itu Rico, karena ketika masuk upside itu mainnya bagus? Ya, kalau bicara tentang komposisi pemain ya, kita bicara misalnya di lini pertahanan itu misalnya. Saya kira kalau kenapa di lini pertahanan, saya kira kalau posisi penjaga gawang sepakat lah ya, sama Fabian Pais itu mainnya udah jaminan lah ya saat ini. Artinya bisa stabil. Di lini pertahanan, saya kira kalau untuk dua nama ini ya, antara Jay Hibber kemudian dengan Hibber, masih layak untuk starter mas ya. Seiring dengan jam terbang dan pengalaman, juga kesenangan mereka di situasi laga-laga yang sifatnya tensinya tinggi gitu ya, dua pemain ini. Mungkin posisi yang masih bisa kita cermati adalah kalau misalnya juga baris jaga lagi di lapis ini, itu yang malam ditempati oleh Jordi Amat, kemudian juga diganti oleh Rizky Ridho. Kalau bicara tentang mungkin malam Sintayong mengganti Jordi Amat dengan Rizky Ridho, karena Jordi Amat ini juga belum lama ini kan baru sembuh dari cedera juga. Kemudian dia bisa tampil lagi bersama timnas. Kemudian Rizky yang nanti saya kira kemungkinan diskusi antara Jordi Amat dan Rizky Ridho. Semalam juga Rizky Ridho cukup baik lah ya, bisa menggantikan peran dari Jordi Amat di pertahanan gitu. Antara keduanya saya kira masih layak untuk saling menggantikan di mata saya ini. Jadi nggak masalah posisi itu akan diisi ataupun oleh Rizky Ridho gitu. Kemudian bicara berikutnya misalnya ke lini tengahnya dan wingbacknya ya,
saat awal laga kan lawan Bahrain ini Sandy Walsh ya, yang dia didukung oleh Eliano sebenarnya. Itu pilihan bijak gitu saya ya, dalam arti untuk Eliano dia bisa menjalin itu tapi bukan menjadi starter ya, dia masuk sebagai pemain pengganti supaya bisa melihat dulu mungkin aspek laga, kemudian juga saat masuk terbukti lah ya dia bisa beradaptasi dengan oke, nggak ada kesalahan yang benar membahayakan tadi. Jadi apa istilahnya meskipun postur ininya nggak begitu ini ya tinggi atau besar, dengan secara umpan akurasi dia dan penempatan posisi di sisi mas, penempatan posisinya saya lihat semalam juga itu ya main di keluar ya, ada ininya, ada apa ngaruhnya ke gaya dia main dan segala macamnya. Tapi kalau untuk ini ya, untuk bicara tentang layaknya apakah Sandy Walsh atau Eliano yang masih menjadi starter gitu, saya masih ke Sandy Walsh dulu nih. Kalau saya pribadi masih Sandy dulu. Jadi Eliano ini masih oke untuk menggantikan pemain lah. Kalau untuk starter mungkin ya Sandy Walsh dimanapun dia lebih awal merasakan atmosfer bersama timnas Indonesia, juga merasakan kualifikasi Piala Dunia ini ya, apalagi dia berangkat dari putaran sebelumnya kan ya, dan masih layak untuk starter. Kemudian semalam itu kan ada pergantian satu lagi nih, ada saat itu Malik Rizaldi diganti oleh Marcelino Ferdinand ya, gitu. Nah, kalau untuk ini, kalau lini tengah Tom Hai, kemudian Tom Hai ya, sama Ivar Jenner, saya kira itu masih udah paten. Udah ganti. Tom Hai itu bisa menjaga ritme serangan timnas ya, aliran bolanya juga sangat memanjakan ya, kali kita lakukan. Ivar Jenner juga hal yang sama. Kira dua sosok ini layak untuk starter nanti laga lawan China nanti. Kemudian setelah ke maju lini depan itu ada Rafael Struijk dan Ragnar. Ya, dua nama ini juga masih bisa menjadi andalan kita. Terlebih trennya kan sekarang lagi naik ya. Dalam arti ya performa mereka meningkat seiring dengan gol yang diciptakan. Jadi berharapnya saat latihan juga terus bisa menjaga dan terus tidak terjadi apa-apa ya, jangan sampai cedera saat latihan, fisiknya juga terjaga. Di depan saya kira masih nama Rafael Struijk dan Ragnar ini udah sama halnya dengan ini mati saya Ivar Jenner itu. Mungkin yang masih kita bisa otak-atik atau kita pertimbangkan yang seperti tadi antara mengganti Marcelino Ferdinand apakah Malik Rizaldi, karena saya yakin keputusan Sintayong saat memanggil Malik Rizaldi itu pasti ada alasannya, karena emang dia secara dribbling juga oke gitu. Kita tahu Malik Rizaldi ini saat membela Madura United ya, sebelum kita Persebaya itu kan sangat oke sekali penampilannya, terutama saat dia menyisir dari pinggir lapangan, dari sisi lapangan, sangat oke waktu itu. Kemudian ini tetap ya, saya kira Calvin Stengs ini masih oke juga ya, lebih memilih ini sih mas, kalau saya lebih memilih jangan terlalu banyak, karena laganya hanya berjarak ya, kita tunggu ke tanggal 15 Oktober terus dimakan tadi, betul kata Bung tadi, jalanan ke China gitu ya, laga kandang kita akan mengalami tantangan dari jarak dan segala macamnya wilayah gitu ya. Jadi ya saya pribadi memilih jangan terlalu banyak mengubah komposisi pemain, mungkin satu dua pun tadi yang saya sebutkan antara Italia atau Marcelo Ferdinand, kemudian juga oleh depan lain. Kemudian untuk posisi wingback Sandy Walsh masih layak, atau Eliano masih oke juga sebagai
Jadi jangan terlalu banyak dirombak karena jarak waktunya nggak begitu panjang juga, dan mudah-mudahan kondisi fisik timnas saat tiba di China nanti tetap bugar Mas ya, optimal, fisik oke gitu, sehingga kita bisa tampil prima melawan tuan rumah. Itu mungkin. Oke, betul banget Kang Eris, itu kondisi fisik sangat penting. Untuk kita akan menghadapi lawan yang sebenarnya sudah 8 pertandingan mencetak clean sheet, jadi ini seharusnya makanan bagi Rafa dan Ragnar. Sam, singkatnya kalau dari formasi, apakah kita harus lebih ofensif Sam dengan ya misalnya Jordi ganti dengan pemain yang lebih bisa ofensif, Nathan atau Rizky atau Malik kita juga ganti dengan Witan atau bagaimana Sam? Iya, kalau aku sih ini ya, lebih ke kalau mau bangun serangan dari belakang, kita PR juga kita itu harus lebih bagus, karena dari 3 pertandingan awal kayak Indonesia kesulitan keluar dari pressure lawan. Setelah itu kita selalu long ball kita kalah duel, dan second ball-nya kita untuk menyusun bola itu kita sering kalah juga. Itu yang jadi pertanyaan, makanya serangan kita sering kali patah, dan itu yang harus jadi diperbaiki ya untuk proses pembangunan serangan bisa menghasilkan sesuatu yang peluang yang konkret. Contohnya seperti di laga pertama lawan Arab Saudi, saya pikir itu potensi yang dimiliki Indonesia ya. Waktu itu kita di awal-awal pertandingan bangun serangan bagus banget, sempat bikin Arab Saudi beberapa kali ketar-ketir juga di akhir babak pertama lawan Arab Saudi. Waktu itu kita juga banyak menekan, itu yang sebenarnya jadi kelebihan Indonesia. Ketika kita menang duel, pemain kedua siap menutup bola, itu bisa jadi salah satu transisi yang bagus. Dan kalau seperti tadi Bung Firly bilang, servis juga harus betul dimanfaatkan ya, karena kita punya pemain-pemain yang tinggi, pemain-pemain yang bisa menyambut situasi bola mati ya. Ada Itzes di sana, dan kemarin Australia sudah memasuki satu gol yang mereka bikinnya waktu itu ya di pertandingan kemarin, dan akhirnya menang 3-1. Ini yang harus dimanfaatkan untuk musim menurut saya ya, bangunan serangan terutama untuk lini tengah agar bisa keluar dari pressure tadi ya. Oke, siap, thank you Sam. Kang Eris terakhir prediksi berapa? Kalau dari Kang Eris, kalau dari Sam dulu deh Kang Eris. Waduh. Lagi freeze nih dikit. Ya. Prediksi sih seharusnya kita bisa mengambil poin ya, kembali mempertahankan laju poin kita. Setidaknya 1 poin harus kita bawa pulang setidaknya, tapi setidaknya 1 poin. Iya, tapi kita harus incar yang maksimal 3 poin, karena itu akan buka pintu yang lebih besar kita buat entah itu melaju kemanapun ya, ke peringkat 3 atau 4 atau peringkat tertentu. Yang penting pintu kemungkinan itu bisa kita buka dulu lah dengan 1 kemenangan atau 1 3 poin hasil sempurna. Tapi setidaknya 1 poin. Skor berapa? Nanti 3 poin, sekarang 1 poin. Enggak, setidaknya 1 poin harus kita bawa. Berani lah kita target 1 poin di sana. Jangan sampai kalah lah. Kalau kemenangan kita harus yakin kita kemenangan, karena lawan Bahrain kemarin udah terbukti kita punya potensi untuk bisa menang walaupun gagal di menit akhir ya. Itu yang harus kita jadikan landasan kepercayaan diri. Saya pikir ya bisa lah untuk menang dengan skor tipis di sana. Oke, skor tipis. Kang Eris singkat aja, berapa skor Kang Eris menurut Kang Eris prediksinya? Optimis tapi juga realistis ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan timnas bisa mencuri poin penuh di sana. Kita bisa menang, mudah-mudahan bisa menang 2-1. Oke, sama kayaknya saya dengan Kang Eris, kita optimis bisa menang, apalagi melihat penampilan tim lawan Bahrain. Semoga kejadian non teknis dari pertandingan kemarin tidak terlalu banyak mempengaruhi semangat timnas. Tetap semangat Garuda, dan sahabat kompas.com silahkan isi kolom komentar prediksi kalian untuk pertandingan nanti. Sekian dari kami sekarang ini, nantikan live analisis untuk pertandingan China versus Indonesia hari Selasa nanti mulai pukul 18.30 WIB. Terima kasih Sam, terima kasih Kang Eris atas masukan-masukan luar biasanya. Kita akan pertandingan Indonesia berikutnya. Bye.